Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdullah, mahasiswa dari Eka Dharma Indonesia sekarang. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini saya bisa mempresentasikan yaitu hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Konveksi Busana Adat Asila Collection. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu pada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Adi Suprayoga, SOSMA, yang telah membimbing saya dari awal pembuatan skripsi sampai dengan akhir ini. Dan alhamdulillah sampai dengan di ACC. Yang berikutnya, rasa terima kasih saya kepada Bapak Ketua Eka Dharma Indonesia, yaitu Bapak Haji Zulkifli, Eskom MM MOS, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam membina mahasiswa-mahasiswa Eka Dharma Indonesia untuk kedepannya. Yang selanjutnya yaitu terima kasih saya kepada Bapak Sarmin STMM selaku Wakil Ketua 1 Eka Dharma Indonesia yang begitu sabar mengayomi, benar-benar sabar menghadapi mahasiswa-mahasiswa Eka Dharma Indonesia. Saya pribadi terima kasih banyak kepada Bapak, dan yang terakhir terima kasih saya kepada Bapak Agus Fathudin selaku pemilik konveksi busana adat Asilau Collection di Tangerang. Karena berkat izin beliau, saya bisa observasi di konveksi beliau. Rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal sampai akhir perjalanan penyusunan skripsi ini. Alhamdulillah kelar, selesai tepat waktu, meskipun banyak beberapa rintangan yang saya lewati sebelumnya. Lanjut ke pembahasan. Nah, di bab 1 ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, slide berikutnya yaitu latar belakang. Latar belakang masalah usaha konveksi Asilau Collection merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa jahit atau garment. Nah, latar belakang gaya kepemimpinan dan kedisiplinan karyawan yaitu menjadi indikator saya dalam keberhasilan dan keberlangsungan usahanya di dalam konveksi Asilau Collection menurut Bapak Agus Fathudin. Jadi sejarah singkat Asilau Collection ini yaitu konveksi busana adat yang pada mulanya didirikan pada tahun 2001 oleh pendirinya yaitu Bapak Agus Fathudin, yang berawal hanya memiliki 2 mesin jahit saja. 2 mesin jahit, 1 mesin obras, dan 1 unit mesin potong. Serta hanya memiliki 7 karyawan yang dipekerjakan pada konveksinya. Namun, alhamdulillah melalui gaya kepemimpinan beliau, sehingga seiring berjalannya waktu, permintaan meningkat terhadap busana adat sehingga pemilik konveksi Asilau Collection memberanikan diri untuk menambah modal dan karyawan pada perusahaannya. Karena beliau begini, ya, masing-masing karyawan itu mempunyai atau memiliki rezekinya masing-masing. Jadi satu itu landasan kenapa dia berani ngambil karyawan, nambah karyawan. Yang kedua, dia ingin konveksi India ini mampu bersinergi atau memberikan energi positif terhadap lingkungan sekitarnya. Itu dengan cara salah satunya memberikan lapangan kerja. Berikutnya itu rumusan masalah yang saya rangkum. Itu ada 3. 1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan pada X1 terhadap kinerja karyawan konveksi Asilau Collection, yaitu terhadap Y, variabel Y. Yang kedua, bagaimana pengaruh disiplin kinerja karyawan terhadap busana adat Asilau Collection. Dan yang terakhir, variabel simultan, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap karyawan konveksi Asilau Collection. Itu secara simultan. Yang tadi yang variabel 1 X1 bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan itu masuknya X1. Yang kedua, X2-nya variabel kedua bagaimana pengaruh disiplin kinerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu secara simultan atau bersama bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada konveksi adat Asilau Collection. Mari kita bahas. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Kenapa sih setiap observasi, setiap makalah, setiap skripsi harus ada tujuan penelitian? Karena LBH-nya begini.
untuk apa kita mengobservasi tempat A misalkan? Ya, jika tidak ada tujuan tertulis atau tujuan alamiahnya. Karena kalau nggak ada tujuan ya sia-sia juga untuk apa. Tapi kalau misalkan ada tujuan, ya berarti kita fokus akan tujuan yang akan kita hadapi, yang akan kita ambil gitu. Yang pertama itu untuk mengetahui seberapa besar sih pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Jadi apa aja sih variabel-variabelnya atau apa aja indikator-indikator pengaruh gaya kepemimpinan seberapa besar buat motivasi si karyawan, kedisiplinan si karyawan, atau kinerja si karyawan, seperti itu. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh disiplin kinerja karyawan terhadap konveksi perusahaan adat hasil collection. Nah ini berkesinambungan antara pengaruh disiplin kerja dengan gaya kepemimpinan. Artinya, ketika si seorang pemimpin atau gaya kepemimpinannya dapat dicontoh atau dapat diikuti, atau aturan yang dibuat oleh si pemimpin tersebut dapat diikuti oleh si karyawan, ya mungkin dari pengaruh disiplinnya itu sangat besar. Artinya mekanisme kedisiplinan ini diterima sama si karyawan. Dan yang terakhir, secara bersama-sama, seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan konveksi adat Hasilau Collection. Nah lanjut, manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi 3. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi penulis. Nah, bagi penulis apa aja sih manfaatnya nih? Yaitu sebagai alat mentransformasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Artinya mengimplementasikan di dalam observasi ini dari mulai semester 1 dan sampai dengan semester 8 dia duduk di bangku kuliah atau saya duduk di bangku kuliah. Jadi mengimplementasikan melalui observasi ini yang merupakan memang bagian dari tugas akhir, yaitu skripsi, untuk mendapatkan gelar S1 Sarjana Ekonomi. Nah, itu untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya mengenai gaya kepemimpinan dan komunikasi internal yang ada pada konveksi Hasilau Collection, dan memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Nah, kembali yang tadi saya udah bahas, belajar duduk di bangku kuliah dari mulai semester 1 sampai dengan semester 8. Ya ini prakteknya gitu loh. Implementasinya ini kita terjun langsung ke lapangan. Dengan modal ya ilmu-ilmu yang kita dapat dari semester 1 sampai dengan semester 8. Seperti itu. Nah, bagi fakultas, mudah-mudahan bermanfaat bagi fakultas. Penelitian ini itu dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pengembangan pengetahuan serta bahan perbandingan bagi pembaca yang akan melakukan pengembangan dari penelitian ini, seperti itu. Ya, sebagai masukan melalui informasi hasil penelitian bisa menjadi tolak ukur bagi peneliti-peneliti selanjutnya ke depannya mengenai tingkat pengaruh gaya kepemimpinan, terus mengenai disiplin kerja, terus apakah hasil yang dicapai tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran serta masukan kepada konveksi Hasilau Collection. Karena observasi ini saya lakukan di konveksi Hasilau Collection langsung. Yang berikutnya, agar mampu mengambil langkah-langkah yang tepat dan menjalin komunikasi yang efektif sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai kerja yang positif. Ya, kita nggak mau dong sesama karyawan atau sesama karyawan konveksi Hasilau Collection atau antara pemilik atau pemimpin konveksi Hasilau Collection dan karyawan-karyawan konveksi Hasilau Collection itu ada kesenjangan. Lanjut ke bab 2. Nah, itu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini mencakup pengertian gaya kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Dubrin 2003 menurut beliau yaitu upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Itu dengan cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah. Tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif. Kekuatan dinamis penting
yang memotivasi dan mengkoordinasi organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan di antara bawahan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Seperti itu. Jadi itu menurut Dubrin tahun 2003. Nah, selanjutnya yaitu apa aja sih indikator yang ada di gaya kepemimpinan. Nah, berikut mari kita ulas. Indikator gaya kepemimpinan yang satu yaitu pendidikan yang luas. Nah, yang kedua kemampuan beranalisis. Lanjut, poin ketiga yaitu keterampilan berkomunikasi. Nah, yang berikutnya yaitu rasionalis dan objektivitas. Nah, yang berikutnya yaitu poin programatis. Nah, yang berikutnya itu kesederhanaan. Nah, yang berikutnya itu keberanian mengambil keputusan. Yang berikutnya yaitu kemampuan mendengar saran. Berikutnya ada adaptabilitas dan fleksibilitas. Dan berikutnya yang terakhir di dalam indikator gaya kepemimpinan yaitu ada ketegasan dalam bertindak. Nah, yang berikutnya yaitu poin pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan oleh para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Itu menurut Ripai tahun 2004. Nah, lalu apa aja sih fungsi-fungsi disiplin kerja? Fungsi-fungsi disiplin kerja itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang saya tulis di sini. Mungkin banyak sekali fungsi disiplin kerja yang lainnya, cuman saya merangkul. Nah, yang pertama ini ada menata kehidupan bersama. Nah, yang berikutnya itu membangun kepribadian. Nah, yang berikutnya itu melatih kepribadian. Yang berikutnya itu hukuman. Apa sih yang dimaksud hukuman kok ada di fungsi kedisiplinan kerja? Nah, hukuman tata tertib yang diberlakukan dalam suatu perusahaan itu haruslah dengan hal-hal yang positif sehingga dapat dilakukan oleh para karyawannya. Nah, yang berikutnya yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang berikutnya pengertian kinerja karyawan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengertian kinerja karyawan? Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, ada beberapa faktor di dalam kinerja karyawan. Dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Ada 3 faktor di sini yang saya tulis. Pertama ada faktor individu, faktor psikologi, serta faktor organisasi. Nah, lanjut itu ada indikator kinerja karyawan. Indikator kinerja karyawan itu meliputi kualitas, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, dan kemandirian. Nah, yang berikutnya itu, saya mengutip beberapa penelitian terdahulu. Ada Tinta Dewi Margawati tahun 2015 dengan judul penelitian Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi Syariah Mandiri Watulimo Trenggalek. Nah, yang kedua yaitu Muhammad Ghaffur Dwianto tahun 2016. Itu pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT IPO Mas Tunggal Sairokan. Itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan disiplin kerja pada PT IPO Mas Tunggal Sairokan berpengaruh secara positif dan signifikan atau secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan pada PT tersebut. Nah, yang ketiga penelitian terdahulu yang saya kutip yaitu Tina Mariana tahun 2016 dengan judul penelitian pengaruh kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Balai Besar Bahan dan Teknik di daerah Bandung. Nah, hasil penelitian yang dia teliti itu menunjukkan bahwa kepemimpinan, disiplin kerja, dan kinerja pegawai di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik di Bandung dapat dikatakan cukup baik.
Karena kepemimpinan dan disiplin kerja memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan kerja karyawan. Nah, yang berikutnya itu ada kerangka pemikiran teoritis, ada gaya kepemimpinan X1, disiplin kerja X2, dan kinerja karyawan itu Y. Nah, X1 ini atau kerangka pemikiran teoritisnya H1, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada konveksi busana adat asal collection. H2-nya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pada konveksi busana adat hasil collection. Nah, yang H3-nya pengaruh antara gaya kepemimpinan. Jadi antara gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada konveksi busana adat hasil collection. Nah, berdasarkan pemikiran teoritis ini, maka kita bisa ambil hipotesis atau sangkaan. Yang H1-nya terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada konveksi busana adat hasil collection. H2-nya terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pada konveksi busana adat hasil collection. Nah, H3-nya secara keseluruhan, secara bersama-sama terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap. Nah, maaf, saya ulangi. Di poin H3 ini terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada konveksi busana adat hasil collection. Seperti itu kerangka pemikiran teoritis yang saya gunakan. Selanjutnya itu ada di bab 3. Bab 3 ini metode penelitian. Dari mulai lokasi dan penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisis data. Nah, yang pertama, mari kita lihat dari lokasi dan penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi yang satu itu yaitu berada di Jalan Raya Anamui, Kampung Anamui, RT 3 RW 3, Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Ya, ini adalah lokasi di mana konveksi busana adat hasil collection ini berada. Nah, waktu penelitiannya sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh universitas atau kampus, itu dimulai dari Februari sampai dengan Mei tahun 2021. Sesuai dengan timeline yang diberikan oleh kampus di dalam menyelesaikan skripsi ini. Lanjut ke populasi dan sampel. Nah, secara keseluruhan di dalam populasi ini, objek penelitian atau objek yang diteliti menurut Noto Azmozo 2012 dan Ridwan 2019, populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan di konveksi busana adat hasil collection sebanyak 110 karyawan. Nah, samplingnya yaitu kita ambil dari buku Metode Penelitian Kuantitatif Profesor Dr. Sugiono tahun 2018 bahwa ketika si populasi ini terdapat 110 karyawan, maka bisa diambil di angka persentase 5%, itu sebanyak 86% atau 86 orang. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jadi jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yaitu data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang langsung diisi oleh responden penelitian, yaitu karyawan konveksi busana adat hasil collection. Nah, berikutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data atau definisinya
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis terhadap responden untuk dijawab, yaitu menurut Sugiono tahun 2017. Dalam penelitian ini, kuesioner terdapat mencakup tentang gaya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kinerja karyawan. Bentuk kuesioner dan atau angket ini berupa pernyataan tertutup dengan skala Likert. Lalu variabel penelitian. Variabel penelitian data, lanjut ke metode analisis data. Nah, metode analisis data ini yang pertama ada uji kualitas data. Uji kualitas data, kuesioner atau hipotesis tergantung pada kualitas dan data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Dalam penelitian tidak akan berguna apabila instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak mempunyai validity atau tingkat kevalidan dan reliability atau tingkat keandalan yang tinggi. Adapun pengujian instrumen ini pada penelitian adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada uji kualitas data, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Nah, yang berikut itu adalah metode analisis data yang saya gunakan. Seperti itu. Nah, lanjut ke bab 4, yaitu ada hasil penelitian. Hasil penelitian ada dua. Yang pertama hasil penelitian dan yang kedua gambaran umum responden. Lanjut. Nah, gambaran umum responden. Karakteristik responden berdasarkan umur. Nah, ada yang di bawah usia 20 tahun dengan frekuensi 10 atau jumlah 10, persentase 11,9%. Nah, yang kedua, di gelombang kedua ada usia 20 sampai dengan 40 tahun dengan frekuensi 58 serta persentase 69% maksud saya. Dan gelombang yang ketiga yaitu ada usia 40 sampai dengan 50 tahun dengan frekuensi 16 orang, persentase 19,1% dengan total 84 sampel dan persentase 100. Yang berikutnya itu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Nomor 1 yaitu laki-laki, jenis kelaminnya dengan frekuensi 17, persentasenya 20,2%. Nah, pertanyaannya kenapa sih laki-laki kok cuma 17 orang, sedangkan di sini kita lihat bersama-sama perempuan ada 67 orang. Karena di konveksi Asilov Collection ini tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja laki-laki. Karena pekerjaan yang ada di dalam konveksi ini kebanyakan mayoritas yang mengerjakannya itu kaum hawa atau perempuan. Contoh dari segi menjahit, terus mayat atau mute seperti itu. Karena busana adat ini banyak pernak-pernik yang harus dilengkapi. Gitu. Jadi pengerjaannya pun kebanyakan perempuan, sehingga beda presentasinya jauh sekali. Ada ya dari laki-laki 20,2% dan dari perempuan 79,8%. Nah, itu berikut deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, berhubung Asilov Collection ini tidak terlalu tidak terlalu mengedepankan formalitas pendidikan di deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan karyawan pada konveksi busana adat Asilov Collection. Nah, yang pertama itu nomor 1 SMP jenis kelamin. Maaf, maksudnya tingkat pendidikan ya, bukan jenis kelamin. Maksudnya tingkat pendidikan SMP frekuensi 52 orang dengan persentase 62,1%, sedangkan SMA ada 26 orang dengan persentase 31,1%, dan yang terakhir tingkat pendidikan S1 frekuensi 5, persentasenya 5,9%. Nah, berikut maaf saya persingkat ya karena waktu juga. Nah, hasil penelitian dari saya pribadi terhadap
konveksi busana adat hasil collection. Nah, hasil uji validitas. Ada nomor 1 gaya kepemimpinan X1, nomor 2 disiplin kerja X2, nomor 3 kinerja karyawan atau Y. Lanjut, indikatornya indikator 1 R hitung. Nah, jadi rumusnya begini di dalam uji validitas. Berdasarkan tabel atau tabel ini diketahui ada 4 pernyataan pada hasil kuesioner seluruhnya variabel valid karena R hitung lebih tebal, lebih besar daripada R tabel. Sehingga maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan X1, terus disiplin kerja X2 serta kinerja karyawan Y, variabel Y dinyatakan valid karena rumusnya di dalam uji validitas ini ketika R hitung lebih besar dari R tabel maka hasilnya valid. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil uji reliabilitas gaya kepemimpinan pada X1, disiplin kerja X2 dan kinerja karyawan pada Y. Jadi berdasarkan tabel di sini ada variabel gaya kepemimpinan X1 dengan angka 0,773%, dengan 0,773. Disiplin kerja X2 0,868 dan kinerja karyawan 0,920. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian mengidentifikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika koefisien alfa Cronbach's lebih besar atau sama dengan 0,70. Itu rumus yang ada di dalam uji reliabilitas. Seperti itu. Nah, ada hasil uji regresi linear berganda. Ada konstanta 1,131, gaya kepemimpinan X1 5,12 dan disiplin kerja ada 3, maksud saya 362. Selanjutnya uji normalitas probability. Nah, jadi ini uji normalitas ini dapat disimpulkan karena titik-titik yang ada di dalam kotak ini mengikuti garis normalitas yang ada. Nah, kesimpulan yang terakhir, implikasinya penelitian ini menghasilkan tuntutan bagi karyawan bagi konveksi busana adat hasil collection di Tangerang dengan implikasi sebagai berikut, yaitu melakukan evaluasi mengenai kontribusi tingkat gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada konveksi busana adat hasil collection di Tangerang. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pada konveksi busana adat hasil collection di Tangerang selama ini, sehingga dapat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja karyawan di kemudian hari. Terakhir, maksudnya yang ketiga, konveksi busana adat hasil collection di Tangerang harus bisa mempertegas pemberian sanksi karena selama ini sanksi-sanksi yang diberikan oleh konveksi menurut saya ya agak uniknya kenapa saya ambil penelitian di konveksi busana adat hasil collection ini, karena yang saya tahu ketika ada karyawan yang kurang disiplin tapi tidak ada sanksi yang tegas dari perusahaan. Karena apa? Karena tidak adanya SOP yang berlaku di dalam konveksi ini, ternyata seperti itu. Nah, yang terakhir itu bagi karyawan. Kontribusi gaya kepemimpinan dan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kinerja masing-masing karyawan. Saran bagi peneliti selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada konveksi busana adat hasil collection. Misalnya dari faktor skala usia, umur perusahaan, atau gaya kepemimpinan dengan menggunakan metode lain. Misalnya metode wawancara, seperti itu. Atau metode kualitatif. Karena metode yang saya gunakan saat ini adalah metode deskriptif maksud kami. Yang terakhir itu bagi pihak konveksi busana adat hasil collection, yaitu berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini diharapkan pimpinan konveksi busana adat hasil collection dapat meningkatkan serta mempertahankan
produktivitas, penerapan gaya kepemimpinan, dan disiplin kerja, sehingga kinerja karyawan semakin meningkat. Nah, ini kesimpulannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti inilah hasil skripsi yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Mohon dimaklum. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.